Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Isram Lawa. Teman-teman, apa kabar semua? Semoga yang sedang menyaksikan video ini selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa ya. Sehat terus ya teman-teman. Oke. Baik. Topik pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pinjol ya, pinjaman online atau vintage finansial teknologi. Nah, apakah orang yang gagal bayar ya, nasabah yang gagal bayar dapat dipidana apabila telat bayar atau gagal bayar? Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan ke arah sana, jangan lupa share, like, dan subscribe channel video ini agar tidak ketinggalan informasi tentang seputar dunia hukum dari saya. Oke, baik teman-teman. Kegiatan utang piutang merupakan hal yang lumrah dalam kegiatan ekonomi ya. Dalam dunia bisnis, kegagalan debitur, nasabah dalam membayar utang atau mengembalikan uang sering kita temukan ketika usaha mereka tidak lancar atau mengalami kesulitan keuangan pastinya. Nah, biasanya kegiatan utang piutang ya, baik itu dilakukan oleh seseorang dengan badan hukum seperti bank, koperasi, atau dengan perorangan atau secara pribadi lainnya. Lalu bagaimana jika orang yang telah melakukan hubungan keperdataan seperti utang piutang, pinjam meminjam ya, dan pada kemudian hari salah satu pihak di antara mereka tidak mampu bayar utang ya, atau belum sanggup mengembalikan uang yang telah dipinjamnya. Nah, apakah pihak yang mangkir atau yang gagal bayar telat bayar bisa dilaporkan ke kepolisian atau dapat dipidana? Nah, tentu pada dasarnya ya tidak ada ketentuan yang melarang seseorang untuk membuat laporan ya, untuk membuat laporan atau melaporkan orang yang tidak mampu bayar utang ke kepolisian. Membuat laporan atau pengaduan ke kepolisian adalah hak semua orang ya. Ingat, hak semua orang, namun belum tentu apa yang dilaporkan itu dapat diproses bahkan naik pada proses peradilan. Nah, itu teman-teman ya, belum tentu apa yang dilaporkan itu diterima atau bisa sampai ke tahap peradilan. Ya, akan tetapi ya, nah ada ketentuan ya di dalam undang-undang ini saya bacakan ya, terkait masalah orang yang gagal bayar ya. Nah, di sini ada ketentuan ya pada pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 199 ya. Ini saya bacakan tentang hak asasi manusia, mengatur tentang sengketa utang piutang tidak boleh dipidana atau penjara ya. Nah, tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana ya, ingat, boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam utang piutang. Nah, seseorang yang mengalami kesulitan bayar, gagal bayar, utang piutang itu tidak bisa dipidana karena kesulitan melakukan pembayaran. Nah, jelas ya teman-teman, itu bahasa undang-undang ya, jelas. Nah, jika merujuk pada pasal 19 ayat 2 tadi ya, walaupun ada laporan yang masuk ke kepolisian terkait sengketa utang piutang ya, pengadilan tidak boleh memidanakan seseorang karena ketidakmampuan bayar utang ya, itu teman-teman. Nah, maka disinilah peran dan integritas ya penegak hukum, yaitu kepolisian
kepolisian, kejaksaan, hakim, dan advokat sangat diharapkan untuk tidak merusak sistem peradilan yang ada atau dengan memidanakan suatu perbuatan hukum perdata. Nah, itu jelas ya teman-teman. Nah, peran advokat, hakim, kepolisian, jaksa ya di sini. Nah, apabila ada suatu sengketa keperdataan, maka ya tidak bisa dilakukan upaya atau proses pidana terhadap orang yang telah melakukan perbuatan utang piutang, karena itu masuk dalam ranahnya perdata ya, domainnya perdata. Nah, jadi ya jika perusahaan pinjol ya, koperasi dan lain-lain, jika ada nasabah yang gagal bayar, maka jangan diancam, lapor melapor ya, upayakan ya, atau upaya yang tepat adalah dengan cara melakukan gugatan perdata, karena ini adalah merupakan sengketa keperdataan. Jangan ditakut-takuti untuk membuat laporan ke kepolisian, mau dipidanakan dan lain-lain ya. Itu ya teman-teman. Jadi ya, orang yang telah gagal bayar, telat melakukan pembayaran utang piutang, mengembalikan uang agak telat, maka itu tidak bisa dipidana ya, karena itu masuk dalam sengketa keperdataan, maka harus diselesaikan secara perdata pula ya. Oke teman-teman, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa share informasi ini agar yang belum paham dan belum mengerti dapat mengetahui ya. Demikian, assalamualaikum